Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 14 yang beranggotakan Zahra, Rizka, Septiani, dan Wahyu akan memaparkan mengenai kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal terkait dengan fenomena banjir di Kalimantan. Adapun tujuan yang ingin disampaikan dalam paparan ini yaitu mencari penyebab permasalahan banjir di Kalimantan dan mencari alternatif solusi permasalahan banjir. Adapun faktor kekuatan dari fenomena banjir tersebut yaitu sudah ada deteksi dini terkait cuaca dari BMKG, yang kedua adanya regulasi untuk pengalihfungsian lahan untuk industri kelapa sawit dan pertambangan, yang ketiga adanya undang-undang mengenai pencegahan dan penanggulangan banjir. Untuk menentukan alternatif solusi dari permasalahan banjir diperlukan pembobotan. Bobot pada masing-masing faktor ketika dijumlahkan harus berjumlah 100, sedangkan rating dimulai dari angka 5 untuk faktor yang sangat menonjol sampai angka 1 untuk faktor yang tidak menonjol. Skor didapat dari hasil perkalian bobot dan rating. Dan dari faktor kekuatan didapat skor sebanyak 420. Selanjutnya, faktor kelemahan yaitu penghapusan sebagian aturan tata lingkungan mengenai Omnibus Law terkait penetapan sisa lahan untuk wilayah penghijauan minimal sebesar 30%. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Yang ketiga, alih fungsi lahan secara masif untuk industri kelapa sawit dan pertambangan. Dari faktor kelemahan didapat skor sejumlah 420. Selanjutnya, kesimpulan analisis faktor eksternal atau KV. Pada faktor eksternal strategik peluang atau opportunity nomor 1, sudah ada data pemetaan wilayah yang rawan banjir, mendapat bobot 35 dan rating 4 dengan total skor 140. Kemudian yang kedua, adanya peran serta dari organisasi Greenpeace yang konsen terhadap permasalahan banjir di Kalimantan, mendapatkan bobot 40 dan rating 5 dengan skor 200. Yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir, mendapatkan bobot 25 dengan rating 3 dan skor 75. Dengan demikian, total skor untuk faktor eksternal strategik peluang yaitu 415. Kemudian, untuk faktor eksternal strategik ancaman atau threat nomor 1, berdampak untuk lingkungan, mendapatkan bobot 40 dan rating 5 dengan skor 200. Yang kedua, dampak untuk kesehatan, mendapatkan bobot 25 dengan rating 4 dan skor 100. Yang ketiga, dampak ekonomi, mendapatkan bobot 20 dengan rating 3 dan skor 60. Dampak sosial, mendapatkan bobot 15 dan rating 2 dan skor 30. Dengan demikian, total skor untuk faktor eksternal strategik ancaman atau threat adalah 390. Berdasarkan hasil KV dan KV diperoleh titik X dan Y sebagai berikut. Titik X didapat dari kekuatan atau strength dikurangi kelemahan atau weakness dibagi 2, didapatlah nilai negatif 2,5. Kemudian titik Y didapat dari peluang atau opportunity dikurangi dengan ancaman atau threat dibagi 2, didapatlah nilai 12,5. Maka diperoleh nilai keberpihakan X sama dengan negatif 2,5 dan nilai Y sama dengan 12,5. Nilai tadi kita masukkan pada kuadran sektor keberpihakan. Bisa dilihat di layar bahwasanya nilai X dan Y tadi berada pada kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga ini kita akan menggunakan strategi turn around. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis di atas. Dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pada kasus banjir di Kalimantan Selatan terdapat pada kuadran 3 atau dapat dikatakan sebagai strategi turn around. Weakness, opportunity, di mana dalam menghadapi masalah banjir tersebut terdapat peluang eksternal yang cukup besar. Namun, di lain pihak ada beberapa kendala atau kelemahan internal. Adapun fokus strategi dalam permasalahan banjir di Kalimantan Selatan pada saat ini adalah
meminimalkan masalah-masalah internal sehingga mendapat peluang yang lebih baik. Dari hasil analisis sebelumnya, kita memperoleh analisis strategi WO, Weakness Opportunity. Kemudian, dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa ada upaya-upaya utama yang bisa saling terintegrasi yang dapat dilakukan oleh beberapa stakeholder. Di antaranya adalah pertama, membuka kolaborasi dengan organisasi Greenpeace dan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan terhadap pengalihfungsian lahan bersama pemerintah. Kedua, membuat program pencegahan banjir sesuai dengan data pemetaan wilayah rawan banjir, serta penegasan dalam penerapan aturan tata ruang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaitan dengan aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas sebagai hubungan. Hubungan yang terjalin antara pemerintah, organisasi Greenpeace, dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah banjir di Kalimantan dapat dicegah dan lahan tidak dialihfungsikan untuk industri. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan kinerja, pembuatan laporan kerja secara berkala dari semua pihak yang terkait. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, pemberian sanksi yang tegas dan kuat kepada pihak yang mengalihfungsikan lahan untuk industri. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, kolaborasi dengan Greenpeace dan masyarakat sebagai bentuk perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap bencana banjir di Kalimantan Selatan, diperlukan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah tersebut. Di antaranya, membuka kolaborasi dengan organisasi Greenpeace dan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan terhadap pengalihfungsian lahan bersama pemerintah, membuat program pencegahan banjir sesuai dengan data pemetaan wilayah rawan banjir, serta penegasan dalam penerapan aturan tata ruang. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.